Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan makin semangat belajarnya ya. Oke, udah siap belajar bareng kelas IPA? Kali ini materi kita adalah sistem pernafasan pada manusia. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya kita bernapas? Karena kita makhluk hidup? Ya sih, tentu ya, karena salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bernapas. Tapi buat apa sih sebenarnya kita bernapas? Nah, respirasi atau bernafas ini sesungguhnya adalah aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karena dimasukkan oksigen ini ternyata dibutuhkan loh oleh tubuh kita untuk melakukan metabolisme. Nah, metabolisme ini adalah proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi ujung-ujungnya kenapa ya kita bernapas? Karena ternyata untuk mendapatkan energi. Oke, jadi ini merupakan kerjasama nih dengan sistem pencernaan. Ketika sistem pencernaan memasukkan makanan, kemudian mengolahnya hingga menjadi gizi atau nutrisi, nah ini dilanjutkan nih nutrisi ini di metabolisme atau dibakar hingga akhirnya memperoleh energi. Nah, energi kemudian dibutuhkan oleh tubuh kita nih untuk melakukan aktivitasnya. Oke? Nah, organ sistem pernafasan, jadi ini pasti kita tahu ya, ke organ pada sistem pernafasan yang paling terlihat itu adalah ketika kita menghirup udara, yang pastinya adalah hidung. Nah, di hidung ini ada rambut hidung dan kelenjar lendir. Kemudian setelah hidung ada saluran pernafasan nih, ya. Nah, ini berawal dari trakea atau tenggorokan, kemudian bronkus, cabang tenggorokan, dan bronkiolus. Nah, kemudian akhirnya udara akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ada pleura dan alveolus. Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini adalah hidung. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di hidung ada rambut hidung. Nah, ternyata rambut hidung ini bukan sembarang rambut. Nah, dia punya fungsi. Fungsinya adalah menyaring udara sehingga kotoran akan tidak masuk ke paru-paru. Itu makanya kenapa di lubang hidung kamu kalau misalkan kamu baru bangun tidur, nah ternyata kok hidung saya kotor ya? Nah, itu karena udara kotornya tersaring oleh rambut-rambut hidung. Oke, kebayang ya. Jadi kalau nggak ada rambut hidung, nanti bisa masuk nih ke paru-paru. Jadi rambut hidungnya nggak perlu dipotong ya. Nah, kemudian ada yang namanya kelenjar lendir. Nah, kelenjar lendir ini fungsinya adalah mengatur kelembaban udara. Karena bisa jadi udara yang masuk itu karena terlalu kering, nah sehingga ketika dimasukkan dia akan dilembabkan. Berikutnya, jadi teman-teman, di hidung ini ada jutaan sel saraf yang menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Partikel aroma tersebut diteruskan ke otak, dan otak yang telah menyimpan banyak memori akan menerjemahkan aroma tersebut, sehingga kita dapat bereaksi nih terhadap aroma, entah itu aroma sedap ataupun tidak sedap. Nah, itulah makanya kelebihan dari bernapas dengan hidung, kita bisa membaui suatu aroma. Tuh ya, walaupun selain dengan hidung, kita bisa memasukkan udara lewat mulut kita. Nah, kapan ya kira-kira mulut kita dipakai juga untuk bernapas? Nah, misalkan ketika keadaan kamu sehabis berolahraga atau berlari sehingga terengah-engah, maka karena tubuh membutuhkan banyak oksigen, maka akhirnya mulut juga ikut bernafas. Makanya kamu terasa terengah-engah. Nah, atau ketika hidung kamu tersumbat, ya pilek misalkan, nah maka mulut itu juga menjadi bantuan untuk memasukkan udara. Oke, kita lanjutkan sekarang ke saluran pernapasan. Oke, jadi ini terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, teman-teman lihat di sini ada trakea, kemudian cabangnya trakea namanya bronkus. Nah, cabangnya bronkus namanya bronkiolus. Nah, jadi trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan
di trakea juga terdapat silia atau rambut halus. Nah, rambut halusnya ini lebih halus lagi dibanding rambut yang di hidung. Jadi kalau di hidung ada rambut untuk menyaring kotoran, nah di trakea juga ada rambut halusnya nih, yaitu silia. Tuh. Nah, silia ini juga fungsinya menyaring udara dari benda asing. Makanya ketika misalkan kamu terhirup sesuatu, nah kemudian tenggorokan kamu akan mengirimkan reaksi atau memberikan mekanisme pertahanan tubuh berupa batuk ya. Ketika itu kemasukan ke suatu, maka dia akan batuk karena ingin berusaha mengeluarkan sesuatu benda asing. Bisa berupa bakteri atau virus benda asingnya. Oke, dan juga biasanya tenggorokan akan memberikan mekanisme berupa terjadinya lendir di tenggorokan, sehingga lendir itu berusaha untuk dikeluarkan. Tuh. Nah, di bagian depan trakea ini di sini jadi terdapat epiglotis atau tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Ya, karena tenggorokan ini sekaligus juga kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Itu makanya ketika kamu makan sambil bicara, nah itu hati-hati bisa tersedak. Kenapa? Karena epiglotisnya bingung nih mau buka apa tutup. Dia mau ngasih ke jalurnya paru-paru atau mau ngasih jalurnya ke lambung nih, gitu. Ya, itu makanya sebaiknya ketika makan ya makan aja. Tuh. Oke. Nah, di laring atau ada yang namanya pita suara. Oke, jadi di sini ya, atau disebutnya laring ini pangkal tenggorokan. Oke, sekarang kita lanjut ke paru-paru. Jadi kalau tadi hidung, kemudian ada saluran pernafasan, dan sekarang tibalah udara akan berjalan menuju paru-paru. Jadi alur ke sana ya. Dari hidung, kemudian ke trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian di paru-paru. Nah, paru-paru kita ini dilindungi loh oleh selaput pembungkus. Nah, disebutnya adalah pleura. Nah, jadi paru-paru kita terdiri dari dua bagian ya, sepasang kanan dan kiri. Kemudian bronkiolus ini nih, dilihat di sini gambarnya. Kan bronkiolus adalah cabangnya bronkus. Nah, bronkiolus ini di ujung-ujungnya bronkiolus, maka akan menggantunglah alveolus ini atau disebutnya gelembung-gelembung udara. Nah, jadi di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Nah, paru-paru kita menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkan karbon dioksidanya sebanyak 200 ml per menit. Oke? Nah, kalau tadi kita udah cek apa aja organ pada sistem pernafasan manusia, nah sekarang kita cek nih proses perjalanan udara. Nah, pertama udara akan masuk melalui hidung. Tadi di hidung, udara akan mengalami penyaringan oleh rambut hidung, kemudian diatur kelembabannya oleh selaput lendir, dan juga disesuaikan suhunya oleh kapiler darah. Jadi ada 3 perlakuan ya di hidung. Setelah dari hidung, udara akan melalui trakea. Nah, di trakea udara akan disaring kembali nih. Nah, disaring dari benda-benda asing termasuk bakteri dan virus. Jadi kalau di hidung ada debu misalkan atau partikel-partikel yang tersaring. Nah, ketika partikel itu lebih kecil lagi sehingga tidak mampu tersaring dengan rambut hidung, nah di trakea akan disaring lagi oleh rambut yang lebih tipis lagi atau lebih halus lagi, namanya silia. Oke, jadi di sana termasuk bisa menyaring bakteri atau virus. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih bakteri atau virus atau mungkin partikel yang bisa ternyata masih bisa lolos dari silia? Nah, itu ada. Nanti kita cek di gangguan sistem pernafasan ya. Ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lolosnya ini. Nah, kemudian juga di trakea, udara juga diatur kelembaban dan suhunya. Oke, jadi luar biasa ya, step 1, step 2, udara benar-benar dipastikan nih bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah udara yang bersih.
Oke, kemudian udara melalui bronkus dan bronkiolus. Nah, di sini udara langsung diteruskan saja, jadi hanya lewat saja, diteruskan menuju ke paru-paru, yaitu alveolusnya. Nah, di paru-paru udara akan mengalami pertukaran, yaitu ditukar antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigennya yang dibutuhkan oleh tubuh, karbon dioksidanya akan dilepaskan kembali ya oleh tubuh melalui nanti hidung kembali. Jadi nanti oksigennya diambil, karbon dioksidanya balik lagi, lewat lagi bronkus bronkiolus, kebalikannya jalurnya trakea, kemudian akhirnya dikeluarkan lewat hidung. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, berpikir positiflah, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.